Pernah nggak sih kamu berpikir apa yang akan terjadi kalau hidupmu 10 tahun dari sekarang sama persis dengan hari ini? Bayangkan, nggak ada yang berubah. Ilmu tetap sama, penghasilan segitu-gitu aja, dan impian cuman jadi wacana. Mengerikan, bukan? Tapi tunggu, ini bukan soal ingin saja. Ini tentang apakah kamu benar-benar mau berubah? Di video ini, saya akan bahas 5 langkah penting yang akan mengubah hidup kamu selamanya kalau kamu punya tekad yang benar-benar kuat untuk bertindak. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir. Jangan skip, karena setiap poinnya penting banget untuk masa depan kamu. 1. Mau atau benar-benar mau? Oke, saya tanya satu hal. Kamu mau sukses atau benar-benar mau sukses? Karena mau aja nggak cukup. Benar-benar mau itu artinya kamu rela ngasih semua tenaga, waktu, dan fokus kamu untuk mencapai target. Bayangkan ini, kamu ada di tengah laut, kaki kamu diikat dengan beban 20 kilo, dan kamu harus berusaha mati-matian naik ke permukaan buat bernapas. Itu yang namanya benar-benar mau. Kamu akan berjuang, karena kamu tahu kalau enggak, kamu akan tenggelam. Begitu juga dengan hidup. Kalau kamu nggak benar-benar mau, maka kamu akan berhenti di tengah jalan. Dan ini penting, orang yang benar-benar mau hampir selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena mereka nggak berhenti sampai tujuan tercapai. Jadi mulai sekarang saya tanya ke kamu, kamu mau atau benar-benar mau? Kalau benar-benar mau, bersiaplah untuk memberikan segalanya. 2. Doa dan eksekusi harus jalan bareng. Doa dan sedekah itu penting, tapi banyak orang berpikir cukup dengan itu saja, hidupnya akan berubah. Saya kasih tahu fakta pahitnya. Kalau kamu cuma doa dan bersedekah tanpa eksekusi, gak akan ada yang berubah dalam hidup kamu. Bayangin kamu jatuh ke lubang besar, kamu doa minta keluar, dan di sisi lain ada orang yang sudah lempar tali dan tangga ke arah kamu, tapi kamu gak sadar karena kamu cuma sibuk berdoa. Itu percuma kan? Sama seperti hidup. Bantuan sering datang dalam bentuk ide, peluang, atau orang-orang yang tiba-tiba hadir. Kalau kamu gak bergerak, semuanya akan sia-sia. Saya kasih contoh. Waktu saya menghadapi kesulitan bisnis beberapa tahun lalu, ada ide yang tiba-tiba muncul. Atau ada orang yang datang menawarkan solusi. Kalau saya cuma duduk diam tanpa menindaklanjuti ide itu, bisnis saya nggak akan selamat. Jadi, jangan cuma doa. Doa itu penting, tapi harus diikuti dengan eksekusi. Ingat, perubahan hanya terjadi kalau kamu bergerak. Jadi, saat doa kamu terkabul lewat ide atau peluang, langsung ambil tindakan. Jangan tunggu lagi. 3. Kerja keras doang nggak cukup. Kerja keras itu memang penting. Tapi kalau kamu nggak menambah ilmu atau memperluas jaringan, hasilnya akan stagnan. Coba lihat di sekitar kamu, ada banyak orang yang kerja keras dari pagi sampai malam, tapi hidupnya tetap sama, nggak berubah. Kenapa? Karena mereka cuma fokus di kerja keras, tanpa strategi dan pembelajaran baru. Misalnya, kamu jadi admin toko dan tiap hari kerja keras membalas chat pelanggan. Tapi kalau kamu nggak belajar hal baru, seperti digital marketing atau manajemen, kamu cuma akan jadi admin yang sama dalam 10 tahun. Padahal, kalau kamu belajar cara meningkatkan penjualan online, kamu bisa naik posisi jadi digital marketer di toko itu, atau bahkan bikin bisnis sendiri. Kamu juga harus memperluas jaringan, temui orang-orang baru, bangun relasi yang bisa membuka peluang. Misalnya, berteman dengan seseorang yang tahu caranya ekspor barang, atau orang yang ahli mengelola bisnis. Karena kadang, satu pertemanan bisa mengubah seluruh arah hidup kamu. Jadi, jangan cuma kerja keras. Tambahkan ilmu dan perluas jaringan kamu. Setiap tahun, pastikan kamu menjadi versi yang lebih baik dari diri kamu sendiri. Kalau enggak, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. 4. Pahami cara kerja uang. Sekarang, saya mau bicara tentang uang.
Banyak orang berpikir uang cuma bisa didapat dari dua hal, kerja dan bisnis. Tapi sebenarnya ada banyak cara lain untuk menghasilkan uang kalau kamu mau membuka pikiran kamu. Misalnya, jadi content creator, kamu bisa dapat penghasilan dari endorsement, affiliate marketing, bahkan jual produk sendiri. Atau kamu bisa jadi broker properti, mencari pembeli untuk tanah atau rumah orang lain dan dapat komisi. Kalau kamu punya keahlian desain, coba jadi freelancer di platform seperti Fiverr atau Upwork. Dunia ini penuh peluang, tapi seringkali kita nggak sadar karena pikiran kita terlalu sempit. Bahkan, kamu bisa mulai menciptakan pendapatan pasif. Contohnya, bikin kursus online tentang hal yang kamu kuasai, atau tulis e-book yang bisa dijual berkali-kali tanpa perlu kerja terus-menerus. Ingat, uang itu nggak selalu datang dari kerja keras. Kadang, ide sederhana bisa menghasilkan lebih banyak. Jadi mulai sekarang, buka pikiran kamu. Pelajari cara baru untuk menghasilkan uang. Jangan terpaku pada rutinitas yang sama. Kalau kamu belajar cara kerja uang, hidup kamu akan jauh lebih fleksibel dan terarah. Fokus dan resilient. Kamu tahu apa yang bikin banyak orang gagal? Mereka terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Padahal di dunia ini gak ada yang benar-benar peduli sama kamu. Semua orang hanya peduli pada diri mereka sendiri. Jadi, berhentilah memikirkan omongan orang dan fokus ke tujuan kamu. Lihatlah atlet-atlet besar. Mereka gak peduli dengan ejekan orang saat gagal. Mereka fokus latihan, belajar dari kesalahan, dan terus maju. Kamu harus punya mental yang sama. Kalau ada rintangan, hadapi. Kalau merasa grogi, itu tanda kamu sedang bertumbuh. Saya juga sering merasa grogi saat mencoba hal baru, tapi itu normal. Setiap kali kamu merasa lelah atau ingin menyerah, katakan ke diri kamu sendiri, "Saya pasti bisa. Ini adalah langkah saya untuk berubah." Ulangi terus sampai kamu benar-benar percaya. Karena motivasi nggak selalu datang dari orang lain, kadang kamu harus menciptakan motivasi untuk diri sendiri. Dan ingat, kesuksesan butuh konsistensi. Semua orang mulai dari pemula, jadi jangan takut gagal, jangan takut belajar, dan jangan takut grogi. Terus maju dan fokus pada tujuan akhir kamu. Nah, itulah 5 langkah untuk mengubah hidup kamu. Ingat, doa dan sedekah harus diiringi eksekusi. Kerja keras harus dibarengi ilmu dan jaringan. Pahami cara kerja uang, fokus pada target, dan jadi orang yang tahan banting. Kalau kamu menerapkan ini semua, saya jamin 10 tahun dari sekarang, kamu nggak akan jadi orang yang sama lagi. Kamu akan ada di posisi yang jauh lebih baik. So, mau atau benar-benar mau, pilihan ada di tangan kamu.